Baik, selamat datang di Giba Town Square. Sebelum mengunjungi tempat-tempat yang ada di dalam Town Square kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Angelia Datunaung, NIM 32. Dan saya Frangli Tangka dengan NIM 34. Dan saya Gravan Penan dengan NIM 61. Saya Melisa Bando, NIM 40. Dan saya Victor Marbun, NIM 49. Sebelum kita masuk untuk mengunjungi toko-toko yang ada di Town Square, kepada pelanggan, apakah pelanggan ingin menghitung uang terlebih dahulu? Ya. Baik, jika ya, maka kita mengisi Y. Oke, untuk program yang pertama, yaitu program kalkulator dari saya sendiri. Untuk pelanggan ingin melakukan perhitungan apa? Tambah. Tambah, oke. Jadi masukkan 1. Untuk nominal yang pertama berapa? 2 juta. Oke, 2 juta. Masukkan 2 juta. Yang kedua? 500.000. Oke, jadi jumlah uang yang dimiliki pelanggan yaitu 2.500.000. Apakah pelanggan ingin menghitung kembali uang pelanggan? Tidak. Baik, maka kita isi T. Baik, selamat datang di Giba Town Square. Di sini kami menyediakan beberapa toko. Yang pertama adalah Cinemax Giba, yang kedua Giba Laundry, yang ketiga Giba Shopping Store, dan yang terakhir adalah Traveloka PT Giba. Jadi kepada pelanggan ingin memasuki toko yang mana terlebih dahulu? Toko pertama, Cinemax. Oke, baik. Maka kita akan mengisi angka 1. Baik, selamat datang di bioskop Sinema Giba. Untuk tabel yang pertama di sini pelanggan akan memilih ingin memasuki teater keberapa, pada hari apa, dan genre film apa yang ingin pelanggan tonton. Teater 4 yang hari Minggu. Oke, baik. Maka kita akan mengisi 4. Kemudian akan muncul tabel selanjutnya, yaitu kita akan memilih judul film apa yang ingin kita tonton. Jadi kepada pelanggan ingin memilih judul film romance yang mana? Yang keempat, Don't Leave Me. Kita akan mengisi kodenya, yaitu DLM. Kemudian selanjutnya akan muncul tabel memilih jam tayang. Di sini kami menyediakan, jadi pelanggan ingin memilih jam tayang yang mana? Yang jam 8. Oke, jadi kita akan mengisi 3 di situ. Apakah pelanggan mempunyai member? Ya, punya. Baik. Jika ya, kita akan isi Y di situ. Dengan jumlah berapa pelanggan? 2. Oke, kita isi angka 2. Next. Maka ini dia transaksi pembelian tiket bioskop dari pelanggan. Berikut keterangannya untuk nama teater 4 di hari Minggu dan bergenre romance dengan judul film Don't Leave Me.
yang akan tayang pukul 20.00 sampai 22.00 dengan banyak tiket yang dibeli adalah 2 dan harga per tiket adalah 50.000. Maka total biaya yang akan dibayar adalah 100.000. Tapi karena pelanggan memiliki member, maka akan ada diskon sebesar 25.000, maka total yang harus dibayar adalah 75.000. Maka uang yang akan dibayar pelanggan berapa? 100.000. Oke, kita isikan uang sebesar 100.000. Oke, maka kembalian uang dari pelanggan adalah 25.000. Terima kasih, selamat menonton film. Apakah pelanggan ingin memesan tiket lagi? Tidak. Oke, jika tidak maka kita isikan di situ teh. Ingin menghitung uang kembali? Tidak. Oke, kita isikan teh. Next. Oke, kembali lagi di Gibah Town Square. Selanjutnya pelanggan ingin mengunjungi toko yang mana? Yang Traveloka. Oke, yang Traveloka. Maka kita akan mengisi angka 4 di situ. Maka dipersilakan kepada Melissa Bandung. Selamat datang di penjualan tiket pesawat PT Gibah Club. Selanjutnya, nama pelanggan. C. Baik, kita isi C. Selanjutnya, ingin kemana? Manado, Palu, atau Papua? Papua. Baik. Silakan pilih kelas. Yang eksekutif. Karena Anda memilih kelas eksekutif, maka Anda mendapat bonus perjalanan berupa roti dan aqua, dan harga tiket adalah 900.000. Ingin memesan berapa tiket? 2. Baik. Maka total biaya yang harus Anda bayar adalah Rp1.800.000. Masih ingin belanja lagi? Tidak. Oke, kita isi N. Terima kasih sudah membeli. Apakah pelanggan ingin menghitung uang kembali? Tidak. Oke, kita isikan T di situ. Oke, selamat datang kembali. Selanjutnya, pelanggan ingin mengunjungi toko yang mana? Yang shopping store. Oke, baik, kita isikan angka 3 di situ. Oke, selamat datang di Gibah Shopping Store. Berhubung menyongsong Natal, sekarang ada diskon loh. 30% untuk harga di atas 1 juta, 20% untuk harga di atas 500.000, dan 10% untuk harga di atas 250.000. Ini untuk list barangnya. Mau barang yang mana? Jaket. Jaket. Oke, B2. Harga 235.000 ya. Mau beli berapa? 3. Oke. Untuk total harganya itu 705.000. Karena harganya di atas 500.000, maka pelanggan mendapat diskon 20%. Mendapat potongan harga sebesar 141.000. Maka total bayar yang akan dibayar yaitu 564.000. Uang pelanggan berapa? $570.000. Berapa?
170.000. Kembaliannya 6.000. Mas ingin belanja lagi? Tidak. Terima kasih atas kunjungan. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Apakah pelanggan ingin menghitung uang pelanggan? Tidak. Maka kita isikan T di situ. Selamat datang kembali. Selanjutnya pelanggan akan memilih toko yang mana? Yang terakhir mungkin yang laundry. Oke, maka kita isikan 2 di situ. Dan dipersilakan kepada Franky Tangka. Selamat datang di Laundry Giba Jalan Algoritma. Nah, pelanggan mau pesan berapa orang? Satu saja. 1. Kita isi 1. Nama pelanggan? C. C. Tanggal transaksi hari ini 18 Desember. Alamat? Kleak. Kleak. Nomor data pertama 001. Nah, di sini terdapat menu paket laundry yaitu komplit, cuci lipat, cuci, dan setrika. Pelanggan mau pilih yang nomor berapa? Yang komplit. Yang komplit 1. Nah, di sini juga terdapat menu jenis parfum. Ada Molto, Downy, dan lain-lain. Pelanggan mau pilih nomor? Yang Downy. Nomor 2. Downy, nomor 2. Oke. Berdasarkan pakaian yang diberikan pelanggan, berat cucian yaitu 4 kilo. Jadi kita tulis 4. Nah, di sini terdapat data transaksi dengan nama C, paket laundry komplit, harga paket yaitu 10.000, berat cucian 4.000, jadi total harga itu 44.000. Ingin memesan lagi? Tidak. Oke. Kita tekan T. Terima kasih. Apakah pelanggan ingin kembali menghitung uang? Tidak. Oke, jika tidak, kita isikan T di situ. Karena pelanggan telah mengunjungi semua tempat yang ada di Giba Town Square, maka kita akan isikan 5 di situ untuk exit. Maka terima kasih kepada pelanggan yang telah mengunjungi Giba Town Square kami. Kami ucapkan selamat menyongsong Hari Natal bagi yang merayakan dan semangat semester 3. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan algoritma yang kami pakai pada program kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri. Program saya itu penjualan tiket bioskop. Untuk variabel, harga, menu, jumlah total harga, dan jumlah pembelian itu masuk di variabel long-in atau long integer. Kemudian untuk jam 2, judul film serta kode film dan nama itu masuk di string, serta jam untuk byte, menu utama, member di variabel char. Di algoritma yang saya pakai, yang pertama adalah repeat until. Nah, repeat ini merupakan pengulangan. Bisa di scroll. Itu maka program akan kembali terulang. Jadi itulah gunanya repeat until. Next, selanjutnya bisa scroll kembali ke atas. Selanjutnya adalah text color. Text color ini
$2.000. Delay ini merupakan selang waktu yang dipakai untuk memperlambat munculnya tulisan. Dan 2.000 itu adalah 2 detik, jadi tulisan ini akan muncul ketika jeda 2 detik. Selanjutnya, logaritma yang saya pakai adalah case of. Case of ini merupakan pemilihan, jadi saya pakai di menu karena di program saya terdapat banyak menu, jadi digunakan case of untuk pemilihan menu agar lebih mudah dalam memilih tiap menu yang ada. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah if then. If then ini juga merupakan pemilihan. Saya pakai untuk memilih kode film dan judul film. Misalnya, jika kita memilih kode film MII, maka judul film yang akan muncul adalah The Mechanic. Next, if then else. If then else ini juga merupakan pemilihan. Saya memakainya untuk memilih jam tayang. Misalnya jika kita memilih jam pada sesi pertama, maka kita akan menonton pada pukul 15.00 sampai 17.00. Begitupun jika kita memilih jam pada sesi kedua, maka kita akan menonton pada pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Next. Oke. Ya. Demikian, itulah algoritma yang saya gunakan untuk program saya. Selanjutnya adalah selanjutnya yaitu program saya, yaitu program kalkulator. Pada program ini menggunakan variabel atau tipe variabel ABCD dengan tipe integer, EFG dengan tipe variabel real, dan R menggunakan variabel char. Untuk algoritma yang saya gunakan, yang pertama ada repeat until. Repeat until ini di sini untuk melakukan pengulangan, di mana program ini akan terus melakukan atau terus berulang jika kita mengisi Y. Dan program ini akan berhenti ketika kita mengisi N ke atas. Dan selanjutnya yaitu ada text color, di mana text color ini berfungsi untuk membuat warna pada huruf atau pada tulisan. Selanjutnya ada delay 2000. Delay ini yaitu ada selang waktu, di mana digunakan untuk menjeda atau memperlambat dimunculkannya tulisan. Lanjut ke bawah ada algoritma case of. Algoritma case of ini itu adalah pemilihan di mana ketika kita mengisi angka 1, program akan menjalankan untuk program penjumlahan atau tambah. Ketika kita mengisi angka 2, akan dijalankan untuk pengurangan atau kurang, dan ketika kita mengisi angka 3, program akan menjalankan perkalian, dan ketika kita mengisi angka 4, program akan menjalankan pembagian. Lanjut. Oke, itu saja algoritma yang saya gunakan untuk program saya. Terima kasih. Program selanjutnya yaitu program dari Frank Litangka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, nama program yaitu program Laundry. Nah, di sini variabel yang digunakan yaitu menu, huruf S, jumlah, tambahan, harga, kembalian, pembayaran, menu parfum, berat, array 120 of long integer dengan nama, parfum, paket, alamat, nota, tanggal, kembali array 120 dengan string, dan B, JD, A itu byte, dan R char.
Ini menggunakan array 120 karena terdapat banyak variabel, yaitu lebih maksimalnya itu 20, dan dengan long integer itu array 120 sama dengan tipe string hampir angka, dan byte juga. Chart itu hampir sama dengan string, tapi lebih luas lagi. Nah, di sini kita menggunakan juga repeat. Repeat di sini scroll ke bawah. Repeat di sini digunakan untuk ketika di akhir program, maka akan muncul seperti ini. Jika kita memasukkan n besar atau n kecil, maka programnya itu akan berhenti. Jika kita menggunakan y, maka dia akan kembali ke atas, ke awal. Next. Di sini kita menggunakan write learn, masukkan jumlah data, read learn JD. Artinya di sini kita menggunakan rumus A, segmen 1 dengan while A kurang dari sama dengan jumlah data, do. Ini maksudnya ketika kita memasukkan JD sini yang di bagian atas, maka program ini akan terulang sebanyak jumlah data yang kita masukkan. Kita juga bawah, kita juga menggunakan algoritma case menu. Itu artinya karena di sini banyak menu, lebih dari satu, maka itu supaya lebih gampang. Menggunakan repeat kembali sama ketika di sini, ketika disuruh pilih paket menu komplit, cuci lipat, cuci saja, setrika, dan ketika sudah memilih, maka dia akan memilih lagi, yaitu jenis parfum molto. Parfum molto ini dengan harga molto itu 4.000, downies 2.000, dan lain-lain itu harganya 1.000. Ketika pelanggan semua telah menginput, maka dia akan diproses di input barang cucian paling bawah. Terus di sini maka A rumusnya itu menjadi A segmen 1 while A kurang dari sama dengan jumlah barang, do begin A segmen A plus 1, B segmen B plus 1. Di sini menggunakan go to xy, ini fungsinya supaya membuat rapi kolom. Di sini juga menggunakan rumus jumlah indeks A, harga indeks A dikali berat indeks A ditambah indeks A, tambahan indeks A. Cuma itu algoritma yang dipakai dalam program. Terima kasih. Selanjutnya adalah program dari Melissa Bando. Baik, program saya di sini adalah program penjualan tiket pesawat. Yang pertama, variabel yang saya gunakan pada nama, kelas, tujuan, bonus, hadiah, P, dan R itu menggunakan string. Kemudian pada harga, jumlah, total, saya menggunakan long in atau long integer. Kemudian algoritma yang saya gunakan, yang pertama ada repeat. Repeat di sini digunakan untuk melakukan pengulangan, di mana ketika kita mengisi Y, maka program akan kembali terulang, sedangkan ketika kita mengisi N, maka
program akan berakhir. Berikutnya saya menggunakan text color. Text color itu adalah pewarnaan tulisan. Kemudian di sini ada delay 2000. Delay 2000 itu merupakan selang waktu dalam penundaan munculnya tulisan. Di sini delay 2000 maka tulisan akan muncul setelah 2 detik. Kemudian di sini ada if then. If then itu untuk memilih, di mana pada program ini jika kita memilih tujuan nado maka akan muncul 2 pilihan lagi, misal ekonomi, kelas ekonomi dan eksekutif. Di mana ketika kita memilih ekonomi maka akan muncul hadiah dan harga. Begitu pula dengan kelas eksekutif. Kemudian ketika kita memilih tujuan, jika kita memilih tujuan Palu, maka akan muncul lagi pilihan kelas yaitu ekonomi dan eksekutif, di mana ketika kita memilih kelas ekonomi dan eksekutif maka akan muncul hadiah dan harga. Begitu pula dengan tujuan Papua. Kemudian di go to XY. Go to XY itu untuk tata letak, di mana pada bidang kartesius misalnya go to XY 21,2, pada bidang kartesius 21 itu sebagai X dan 2 itu sebagai Y. Di mana ketika kita memilih 21 itu maka ketika kita run itu akan disorong sebanyak 21 ke kanan dan 2 ke bawah. Kemudian pada bagian akhir ketika press Y untuk membeli lagi dan N untuk keluar. Ketika kita masukkan N, maka ketika kita memasukkan Y, maka program akan terulang kembali dari awal, sedangkan ketika kita masukkan N, maka program akan berakhir. Oke, selanjutnya yang terakhir, program dari Grafland Paimanan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang program, yaitu program transaksi penjualan barang. Pertama, untuk penggunaan user CRT. Penggunaan user CRT ini yaitu seperti merek untuk pemanggilan algoritma-algoritma yang kita gunakan. Jadi, tanpa ada user CRT, maka program yang di bawah ini tidak akan jalan karena tidak ada semacam merek yang mereka gunakan. Oke, selanjutnya variabel yang saya gunakan ada long integer, ada real, ada string, dan label ulang. Long integer ini penggunaannya mirip integer, tapi untuk digitnya, lebih banyak dari integer. Dan label ulang ini untuk pengulangan. Untuk algoritma selanjutnya yaitu tentang repeat until. Repeat until ini merupakan algoritma pengulangan, di mana repeat ini bermanfaat untuk jika kita run program ini akan terulang dan akan berakhir sampai kita memasukkan n atau n kecil. Jika kita mengisi selain n, maka program akan terulang. Jadi bukan hanya sebatas y yang bisa ditulis atau diketik, bisa juga huruf-huruf lain kita masukkan, maka program ini akan terulang terus dan akan berakhir sampai kita mengetik n. Oke, selanjutnya clear screen. Manfaat clear screen ini yaitu untuk membersihkan program layar, bersihkan kembali program layar. Oke, selanjutnya yaitu text color untuk pewarnaan huruf, text background untuk pewarnaan latar huruf, dan delay 3000. Delay 3000 ini maksudnya yaitu brightline yang di bawah sini akan muncul setelah 3 detik.
Nah, jadi untuk delay 3000 ini, itu perhitungannya untuk detik itu 1/1000. 1/1000 itu untuk penghitungan detik. Jadi untuk 1000/1000 itu 1 detik. Oke, next. Nah, kedua repeat until yang kedua. Yaitu repeat sampai di until sini. Manfaatnya seperti tadi sama. Oke, selanjutnya pemilihan. Algoritma pemilihan if then else bersarang. Manfaat dari pemilihan if then else bersarang yaitu maksudnya jika kita masukkan B1 kode barang, maka programnya harga barang 5.000. Jika kita masukkan B2, maka program akan jalan jaket 235.000. Jika kita masukkan B3, maka program akan jalan kemeja 120.000. Jika kita masukkan B4, maka program akan jalan celana jeans harga 199.000. Jika kita masukkan kode barang B5, maka program akan jalan sepatu dan 260.000. Sampai manfaat else terakhir ini yaitu jika kita masukkan selain B1, B2, B3, B4, B5, maka program akan tertulis kode barang salah. Setelah tertulis kode barang salah, ini manfaat go to ulang. Maksudnya, sesudah tulisan kode barang salah, maka program ini akan balik ke ulang. Oke, selanjutnya go to XY. Go to XY ini bermanfaat untuk tata letak right line. Misal jaraknya 21 ke kanan, di spasi 21 baris, 21 di spasi 21 ke kanan, dan 2 ini spasi ke bawah 2 kali. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Dengan demikian, berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam.